Kota Jakarta itu nanti ada wilayah aglomerasi namanya. Jadi Jabodetabek Jur gitu ya. Yang Jur itu yang Cianjur itu yang memang kebetulan nggak masuk pada wilayah kultur kita. Jadi kekuatan kemelayuan di wilayah kultur itu ya kuat. Teman-teman kod gitu ya, Ustaz Farin ya, itu saya kan selalu diajak sama mereka. Jadi Bang Rahlan, ini Pak Wali kadang-kadang juga kita kumpul di kantor RI Pak, di tempat rumah budaya di yang Jampang satu babakan. Kalau pantun itu memang rata-rata ini ya orang yang otaknya encer ya. Kalau model saya, model kita gitu susah. Kita mikir perlombaan saya nggak pernah menang. Dari tahun 82 itu sudah ikut perlombaan, apa baik pantun baik segala macam. Apalagi pantun kemudian kalau pantun itu berbalas pantun. Barulah kemudian ketika saya menjadi mahasiswa itu, kemudian saya berikhtiar dan itu pun kagak menang kalau ikut perlombaan karena di pamong gitu bang Ustadz ya nggak pernah menang karena memang kalau belat itu berapa. Jadi kemudian saya diajarin oleh engkong-engkong kita bahwa isi yang pertama yang disambut itu isi. Kita lihat isinya, kemudian baru kita bikin tampilannya. Memang berapa? Saya terus terang kalau tiba-tiba disuruh bikin gitu, waktu zaman gubernur presiden itu ya, gubernur DKI Jakarta itu Pak Jokowi itu dia kan pernah jadi gubernur. Itu teman-teman pemerintah kemudian meminta saya untuk diterjemahin pidato dia, pantun dia. Itu saya bilang sabar, kalau nggak sabar, kalau mau minta buru-buru nggak usah. Berat nih kan, jadi berat. Jadi yang pertama memang triknya kita lihat dari isinya dulu, barulah kita cari sampirannya. Meskipun antara sampiran dengan isi itu nggak ada kaitannya. Dia kaitannya ini hanya pada bunyi, ya, pada bunyi, pada reka-rekaan. Kalau misalnya kan yang jelas itu berakit-rakit dahulu gitu kan ya, itu kan yang memang pantun klasik gitu yang selalu dijadiin contoh. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu kan memang dia itu lari pertama dan baris pertama yang kedua itu, baris pertama dan kedua itu yang namanya sampiran itu dia akhirnya memberikan bayangan bahwa isinya itu ya begitu. Kalau kita berakit-rakit kan nggak kita naik sepeda, yang kita datang duduk langsung bisa sampai ke pulau lain. Jadi berakit-rakit dulu, berenang-renang ketepian. Jadi itu mengindikasikan rasa citraan bahwa dia itu ya berjuang dahulu, berjuang jadi dulu, senang-senang kemudian jadi berjuanglah untuk menjadi manusia. Jadi memang berat ya Bang Kiai ya kita bikin tangan itu. Jadi yang kalau berat disuruh ikut perlombaan itu berapa kali termasuk dengan kawan-kawan dari Kepri ya, kawan-kawan dari Kepri. Waduh, Rio bagus Pak. Yang kalau di Depok kan aktivis pantun itu sekarang di pusat ada di itu Bang Seto. Si Asnur ya. Asnur. Juga dia baru menerbitkan pantun budaya Nusantara dan akan launching juga bulan Desember di Taman Mini Indonesia ini kalau nggak salah. Jadi berat, kecuali memang tadi triknya adalah mensiasati dari isi pantun itu kita dahulukan, baru kita mencari sampirannya. Jadi gitu Bang Kiai. Jadi nggak sembarangan nih. Saya heran. Saya punya babe itu dulu kan tukang ini rebanak timbring. Rebanak timbring ini kan yang menjadi palang pintu kayak tadi kita lihat itu. Palang pintu itu dulu Bang Kiai itu namanya bukan palang pintu, dulu namanya sapun. Sapun itu menurut engkong-engkong kita diambil dari bahasa Sunda kemudian dijadikan menjadi bahasa Betawi arkais, bahasa Betawi klasik yang artinya berkomunikasi dengan sopan dan santun. Komunikasi dengan sopan dan santun itu diekspresikan dalam bentuk berdialog, berbalas pantun. Jadi memang dan itu orang-orang terpilih. Saya waktu umur kelas
4-5 SD itu saya lihat orang-orang itu bukan orang sekolahan juga kan ya, kan seniman-seniman tradisional itu memang dia ya begitu saja menjadi seniman yang alamiah, tetapi dia begitu mahir memainkan irama, memainkan pilihan kata, memberikan diksi dan segala macam. Dia bisa begitu ya, karena memang dia untuk pantun mereka jarang dia menyebut orang, nama orang gitu ya. Kemudian yang nggak umum yang sudah umum dipakai dia hindarkan gitu ya, kayak model jalan-jalan itu kan jalan-jalan biasa gitu. Jalan dulu ya, Bu ya. Nah, tapi dulu saya hitung misalnya Warmis itu jago pantun, kemudian Wabani itu juga jago pantun. Nah itu dia begitu saja. Apakah dia memang sebelumnya dia ngapalin apa belum? Kita kan nggak tahu, namanya bocah saat itu. Tetapi memang enceran dia punya polo itu otak ya, kalau yang tahu itu bahasa polo itu otak ya. Bukan polo merek itu ya. Nah, polonya itu encer betul. Ini yang nggak bisa kita ini tiru, jadi secara alamiah juga itu belajar kalau di kampungnya abang Bang Musalim itu kan misalnya yang mengaku raja pantun itu kan Kong Guntur ya, abang bukan dari Bekasi ya, bukan ya? Bukan. Cikupa. Oh, tinggal di Cikupa ya bang, abang dari Bugis. Salim. Saya dari Bugis Pak, tinggal di Cikupa. Dari Bugis tinggal di Tangerang, Cikupa ya? Betul. Iya. Dan saya kira kan dari sana. Kasih. Jadi membiasakan pantun yang tadi sebetulnya dimainkan oleh Kandi dan kawan-kawan itu bentuk pantun berkait yang namanya rancak. Rancak itu cerita panjang. Jadi saya mendapatkan data tentang rancak itu, pantun yang dinyanyikan, pantun berkait yang dinyanyikan itu diiringi gambang kromong itu dalam iklan di Surat Kabar tahun 1912. Jadi dari Pris Koran yang diterbitkan saat itu, iklan itu ada pantun atau rancak ya. Nah, rancak itu pantun juga, namanya pantun, cuma rancak itu pantun berkait yang dinyanyikan. Jadi ada rancak si Imun, ada rancak si Angkri, ada rancak anak perawan ditemenin apa gitu. Jadi ada rancak tukang kue Wamia, ada rancak mertua menemenin menantunya, model-model begitu. Jadi rancak begitu. Dan itu mereka begitu saja. Jadi bapaknya si Kandi tadi itu engkongnya yang namanya Jaluk itu kalau dia lagi ngerancak zaman dulu, saya berapa kali nonton pertunjukan dia itu ya mengalir begitu saja. Saya nggak tahu karena memang semua cerita rakyat yang dipentaskan dalam seni lenong maupun seni lainnya itu kan mereka sudah hafal. Jadi bagaimana hafalnya mereka sosok Bang Bidung, bagaimana hafalnya mereka sosok si Andri, bagaimana mereka hafal betul sosok Nyai Dasima, bagaimana dia hafal betul cerita dan sisi pelik dari kebiasaan-kebiasaan si Arya kemudian yang diterjemahkan menjadi si Mariam, si manis jembatan Ancol, gitu ya, itu sudah tahu. Tapi yang saya gundam itu heran ya, kalau itu gundam heran terperangah itu dia bisa meraciknya di dalam bentuk pantun. Dia nyanyi berdua itu kan kalau zaman dulu itu dia tonton semalaman. Jadi ditonton semalam suntuk. Itu memang di samping teater dulu malah sih. Oke. Yang si teater dulu mah. Iya. Kita harus sampai selesai. Dia bisa berhumor ya sehingga penonton itu terikat terus. Sebetulnya bentuk model pertunjukan pantun yang dinyanyikan dan terus dibercandakan itu ada yang sudah hilang bentuknya Bang. Pernah hidup dulu di kampung sini, di kampung Unindra, di kampung Budong. Condet. Itu namanya cukin, ya cukin bukan cukin ini kan kalau Betawi bilang ini cukin. Tapi cukin di sini adalah cukin bagaimana pantun itu dinyanyikan, tapi cukinnya isi semua pantun itu isinya tentang tebak-tebakan.
Jadi ketika dia dipanggil untuk ke dalam satu sunatan, dia muncul, dia kemudian pasang sendiri, dia punya properti semuanya itu yang nanti akan dia pantunin. Jadi buah-buahan, sayur-sayuran, alat rumah tangga digantungin sama dia. Nah itu nanti yang dia pantunin, dan itu penonton nebak, dia hanya sampirannya aja. Nanti habis ketemu itu, oh itu Dandang, maka dia akan pantun begitu. Jadi itu udah nggak ada oke tambah. Jadi ini memang yang itu ya Ustaz ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi berapa? Semua pantun Bang Nur Salim itu bisa semua jenis, semua tema, semua apa itu ya bisa semua. Kalau memang ada kesan, kalau misalnya pantun palang pintu tadi yang disampaikan itu kan banyak bercanda. Tapi kalau yang asli itu dulu, karena sekarang ini anak-anak grup palang pintu itu memang kurang komunikasi dengan yang tua-tua yang sudah tahu, sehingga dia kalau dia diminta untuk palang pintu, baik itu kawinan, yang khusus kan memang palang pintu itu untuk kawinan. Jadi karena dia kawinan, jadi saling menghormati, maka dulu namanya sabun itu berkomunikasi dengan sopan dan santun gitu, dipertunjukkan, diekspresikan dalam bentuk berbalas pantun. Jadi nggak bisa kasar-kasar gitu. Kalau kita kompromi lah, saya datang ke rumah Bu Mega, punya anak perawan ini saya minta, kan nggak bisa. Iya, Jadi, itu tutup pintunya kan? iya, jadi oleh karena itu jangan sampai seperti tadi Bapak Dokter sebutkan bahwa dia melembutkan, mencairkan, tidak membuat orang tersinggung. Ya. Kalau tidak pernah mentari kan gitu. Kalau tidak pernah mentari, nggak bakalan kembang berseri. Kalau tidak rumah Ibu Mega ada di sini, nggak bakalan saya dan rombongan sampai. Masya Allah, buka pintu itu kan? Kalau udah buka pintu ya kan? Nah begitu, jadi untuk apa? Untuk mencairkan suasana, jadi nggak vulgar gitu ya. Memang banyak guru-guru palang pintu yang zaman sekarang itu yang belum belajar, tapi mereka modal pantun, modal silat, yang anggap kalau dia palang pintu itu dia mau lucu-lucuan. Padahal kan itu nggak harus lucu. Citraan yang dimunculkan dari cara berpantun, kemudian diksi yang dipilih di dalam pantun itu kemudian yang memunculkan citra bahwa kesannya orang pengen ketawa, orang pengen tepuk tangan. Jadi nggak memaksakan diri untuk berlucu-lucuan, karena itu suasana yang sangat resmi dalam perkawinan. Jadi seperti itu. Kalau Nabilah itu bahasa itu yang paling menunjukkan kekhasan dari pantun itu. Karena kan pantun sudah mempunyai hukumnya sendiri. Dia 4 baris, ada namanya sampiran, ada namanya isi, ada yang disebut perbunyaan persamaan kata bunyi, yang disebut rima, gitu ya. Nah, jadi di Betawi tentu saja dia lebih dominan kepada pemakaian kosakata bahasa Betawi.